Saudara, pembangunan ibu kota Nusantara IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut. Bahkan target terdekat pemerintah, IKN bisa menjadi lokasi pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Agustus mendatang. Sejumlah infrastruktur untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia direncanakan rampung bulan Juli. Nantinya, sebanyak 1.000 petugas upacara akan hadir dan menginap di hunian yang disiapkan untuk para aparatur sipil negara yang bertugas di IKN. Ya, dan inilah saudara lapangan IKN yang sedianya akan digunakan untuk lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan bisa selesai sesuai jadwal, mengingat sebenarnya Jokowi sudah sejak lama ingin bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN. Selain lapangan upacara, Istana Presiden termasuk kantor Presiden serta bandara VVIP direncanakan selesai dan menjalankan uji coba pada Juli mendatang. Menurut Bappenas RI, pembangunan tahap 1 ibu kota Nusantara saat ini telah mencapai 80,82%. Sementara Presiden Jokowi berseloroh bahwa dirinya akan mulai berkantor di IKN jika bandara dan jalan tolnya sudah bisa digunakan. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono disebut terlebih dulu akan berkantor di IKN yakni pada Juli nanti. Saat ini proses persiapan fasilitas pendukung di IKN juga terus disiapkan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan ataupun hunian. Dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun, Presiden memperkirakan IKN akan menjadi kota yang lebih hidup. Ya, di tengah proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung IKN, rencana pemindahan para aparatur sipil negara ke pusat pemerintahan Indonesia ke depan tengah digodok. Sekitar 47 tower dibangun dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun ini, yang nantinya akan digunakan sebagai hunian para ASN. Selain hunian, pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus. Namun, rinciannya masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bilang, dalam pemindahan tahap awal akan ada 11.916 ASN yang dipindahkan ke IKN. Disusul sekitar 6.000 orang di tahap 2 dan 14.000 lainnya di tahap 3. Tentunya sambil memperhatikan jumlah ketersediaan baik hunian maupun fasilitas penunjang lain. Bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33, ditambah November 14 berarti 47, selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Nah, jika ASN tengah bersiap untuk pindahan ke IKN, lain lagi para anggota DPR. Badan Legislasi DPR justru sempat mengusulkan ke pemerintah agar DPR tetap berada di Jakarta alias tidak ikut pindah ke IKN. Usulan ini muncul saat DPR menggelar pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta bersama pemerintah. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi bilang pihaknya mengusulkan adanya ketentuan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Namun, anggota Komisi 2 DPR fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya punya usulan lain. Menurutnya, DPR bisa dipindahkan ke IKN, tetapi paling terakhir saja. Pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja, Ketua, pembangunannya. Karena kan kita melihat bahwasanya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu sedemikian masif, sedemikian besar. Jadi kita harus mengalah, memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah. Ada yang semangat mau buru-buru menempati IKN agar ibu kota Nusantara itu segera beroperasi dan berkembang sebagai pusat pemerintahan negara. Namun jangan salah, ada juga loh yang merasa berat untuk pindah ke sana dengan berbagai alasannya. Kalau kata Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sih, nggak mau pindah ke IKN, rugi. Pasalnya, berbagai fasilitas telah disiapkan di sana yang harapannya bisa menunjang operasional pemerintahan juga kebutuhan hidup sehari-hari.
Nah, bicara soal fasilitas saudara, ini kita kulik sedikit. Apa saja sih yang terdapat di rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara? Dari informasi yang kami himpun, rumah-rumah dinas menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbecue. Dengan mengusung tema open space, rumah tersebut juga menggunakan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi, serta dilengkapi dengan mebel lengkap. Tak lupa penggunaan teknologi seperti kunci rumah yang bisa dibuka dengan sidik jari. Hingar-bingar sebuah ibu kota negara seperti yang selama ini terlihat Jakarta tampaknya tidak akan tampak di ibu kota Nusantara kelak. Dengan kondisi Smart World City, tata kelola IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, hingga transportasi publik. Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sekedar membangun gedung pemerintahan, melainkan dapat membangun tata kehidupan yang lebih baik. IKN sendiri mengusung gagasan di mana 70% areanya dipersiapkan untuk menjadi area hijau. Dan rencananya 80% menggunakan energi hijau dengan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan untuk mendukung keberlangsungan IKN, pembangunan wilayah sekitarnya atau daerah penyangga pun terus diupayakan. Menurut pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, pengembangan di sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah ketahanan pangan pemenuhan warga IKN. Persoalan tingginya biaya hidup pun kemudian menjadi persoalan yang mulai kerap dibicarakan di wilayah sekitar IKN, saudara, sebagai wilayah penyangga ibu kota negara Nusantara. Berdasarkan pengakuan salah satu pekerja di salah satu daerah penyangga IKN, Kota Balikpapan, tingginya biaya hidup di wilayah tersebut antara lain terasa dalam hal konsumsi serta tempat tinggal. Nah, sementara pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan, tingginya biaya hidup antara lain dikarenakan daerah-daerah tersebut seringkali bukanlah daerah penghasil komoditas pangan. Sehingga biaya untuk mendatangkan bahan-bahan pangan itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya komponen biaya hidup. Ongkos dan biaya tuh kayaknya mahal banget deh untuk di Balikpapan dan di IKN ini ya. Kayak saya ini anak kos-kosan, kebetulan saya juga perantau. Saya dari Bontang, terus untuk kayak kos-kosan itu di sini tuh 1.800.000 untuk 1 bulan. Untuk makan itu sehari itu 150.000. Untuk mengakalinya seperti apa, Mbak? Kalau saya sih kayak cari-cari kayak contohnya ini, kayak event hari ini saya cari buat sampingan-sampingan. Daerah yang tidak penghasil tentunya harus mendatangkan bahan-bahan dari luar daerah kita sendiri. Contoh kebutuhan pangan, kita bukalah daerah penghasil beberapa komoditas pangan, ya, begitu juga yang lain. Nah, ini yang membuat biaya hidup mahal. Karena apa? Ya, harga-harga didatangkan karena kos transportasi itu kan tinggi. Saudara, pembangunan ibu kota Nusantara dilakukan secara bertahap. Di antaranya pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1 yang kontrak kerjanya telah dimulai sejak 2021. Proyek jalan tol ini pun merupakan salah satu yang ditargetkan untuk selesai tahun ini. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan pembangunan tol 3B yang diperkirakan sepanjang 55 km akan selesai pada Juni 2024 dan akan menghubungkan Balikpapan dan IKN. Serta nantinya dapat memangkas separuh waktu perjalanan Balikpapan ke IKN dengan total waktu tempuh 50 menit. Selain itu ada juga Bendungan Sepaku Semoy yang digadang-gadang akan menjadi sumber air utama di IKN. Bendungan ini akan memiliki kapasitas 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik yang direncanakan untuk wilayah Balikpapan. Dan harapannya Bendungan Sepaku Semoy juga bisa menjadi sumber daya listrik dengan dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya terapung berkapasitas 100 MW. Sementara Istana Presiden yang akan menjadi tempat Presiden berkantor juga hampir rampung, saudara, dengan proses pembangunan telah lebih dari 70%. Kantor Presiden baru ini diharapkan bisa menjadi ikon, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah IKN.
Oke, bicara soal IKN bukan hanya memindahkan ibu kota negara, melainkan juga soal perekonomian, khususnya investasi. Saat ini, saudara, realisasi investasi di ibu kota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024. Nah, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah. Sementara realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Pemerintah masih terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan menjanjikan berbagai kemudahan. Dan kembali lagi tentang kesiapan IKN. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI tahun ini dapat digelar di ibu kota Nusantara. Luhut bilang, sudah sekitar 80% proses pembangunan diselesaikan. Selain meninjau proses pembangunan IKN, ia juga menyoroti soal percepatan pengadaan lahan. Menurutnya, itu merupakan salah satu hal yang krusial dan harus segera diselesaikan. Masyarakat pun menanti seperti apa kiranya ibu kota Indonesia yang baru. Semoga semua target pembangunan bisa tercapai dan IKN bisa segera beroperasi. IKN kini terus mempercantik diri agar bisa optimal digunakan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI nanti.